kita sembah, Allah yang Maha Kuasa. Malaikat tunduk diri, surga bumi puji Allah yang Maha Kuasa. Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa. Malaikat tunduk diri, surga bumi puji Allah yang Maha Kuasa. Allah yang kita sembah, Allah yang Maha Kuasa. Malaikat tunduk diri, surga bumi puji Allah yang Maha Kuasa. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari pemirsa Hikmat Pagi. Bersyukur dengan pagi yang baru, suasana baru, harapan baru. Mari kita reset energi, upgrade semangat untuk menyambut pemeliharaan Tuhan di hari ini. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengawalinya dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan untuk penyertaan istirahat kami semalam. Dan Tuhan sudah membangunkan kami kembali dalam kondisi yang baik. Tuhan, terima kasih untuk hari ini. Kiranya Kau berikan kami hati yang baru, agar selalu bisa membuat Tuhan tersenyum. Terima kasih Tuhan, kami panjatkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Renungan Hikmat Pagi hari ini akan dibawakan oleh Ibu Betty Octavia dengan tema Wadah Menajamkan Karakter Kristus. Bacaan diambil dari Amsal 27 ayat 17 yang demikian bunyinya. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Demikianlah sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Ibu Bapak dan saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, gereja atau persekutuan bukanlah sekadar tempat untuk datang beribadah dan mendengarkan firman Tuhan, melainkan juga wadah untuk saling mendukung dan menajamkan karakter kita agar semakin serupa dengan Kristus. Melalui interaksi, gesekan, dan kasih di dalamnya, karakter kita dibentuk agar semakin serupa dengan Kristus. Prinsip ini tertulis jelas di dalam Amsal 27 ayat 17 yang mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Ketika kita menggosokkan dua bilah besi bersama, maka keduanya akan menjadi lebih tajam untuk memotong atau mengiris. Sama seperti dua bilah besi yang saling bergesekan agar menjadi lebih tajam, maka relasi dengan sesama, meski terkadang menimbulkan gesekan atau konflik, semua itu dapat membentuk karakter, mengikis ego, dan mendewasakan kita. Tuhan dapat menjadikan semua itu alat untuk mematangkan karakter kita dan membuat kita menjadi pribadi yang bijaksana di dalam Tuhan. Pastinya, dalam sebuah komunitas rohani, kita tidak dibiarkan berjalan sendirian. Tuhan memanggil setiap anggota di dalamnya untuk saling membangun, menegur, menguatkan, melayani, mendoakan, melatih kesabaran, dan mempraktekkan pengampunan agar karakter Kristus semakin terbentuk di dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa komunitas menajamkan karakter? Yang pertama, komunitas dapat menjadi ruang praktek kasih. Alkitab memiliki banyak ayat yang berisi perintah untuk saling mengasihi, saling melayani, saling mengampuni, dan lain sebagainya. Hal-hal ini hanya dapat dipraktekkan jika kita hidup berdampingan bersama di dalam sebuah komunitas. Yang kedua, cermin diri. Kita membutuhkan orang lain untuk menolong kita melihat kelemahan atau titik buta di dalam karakter kita. Dan yang ketiga, saling menopang. Saat iman sedang lemah, komunitas menjadi penopang
yang mengingatkan kita untuk kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Intinya, pendewasaan rohani yang sejati setiap orang percaya tidak terjadi dalam isolasi, melainkan dalam persekutuan, dalam komunitas. Selain menjadi lebih tajam, pisau yang telah diasah akan lebih bersinar, karena semua yang kusam telah terhapus dari seluruh permukaannya. Demikian juga, selain kita memiliki karakter seperti Kristus, kita pun akan bersinar lebih terang bagi Allah, menjadi saksi kemuliaannya di dalam keseharian kita. Komunitas Kristen bukan tempat bagi orang-orang sempurna, melainkan wadah yang dirancang Tuhan untuk saling membentuk dan menajamkan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk komunitas yang boleh kami miliki. Persekutuan orang-orang percaya, terlebih yang Tuhan sudah persatukan kami di dalam keluarga besar, gerejamu di GKI Karangsaru Semarang secara khusus. Terima kasih untuk kebersamaan kami dan kami percaya kebersamaan ini ada maksud di mana Tuhan rindu melalui relasi satu dengan yang lain terbentuklah kehidupan kami, karakter kami untuk semakin serupa dengan Kristus. Kami tahu tidak selalu relasi yang ada berjalan dengan baik, dengan mulus, namun Tuhan bisa pakai semuanya itu untuk membuat kami menjadi pribadi yang Tuhan mau, seturut dengan apa yang menjadi kehendak ketetapan Tuhan. Menjadi pribadi yang terus bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan, yang semakin dewasa di dalam iman, di dalam pemikiran kami, dan juga di dalam perasaan kami, di dalam kehidupan kami, karakter kami untuk menjadi pribadi yang lebih-lebih lagi semakin matang di dalam Engkau. Dan kami juga percaya Tuhan rindu untuk kami selalu bercahaya menjadi saksi kemuliaan Tuhan. Baik melalui pemikiran kami, melalui perkataan kami, melalui tindakan kami sehari-hari. Tolong supaya kami boleh terus dibentuk oleh Tuhan, bersedia diproses oleh Tuhan, menjadi pribadi yang semakin dewasa di dalam Engkau. Sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terima kasih Bapak Surgawi untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada pagi hari ini. Dan kami mempercayakan seluruh rangkaian aktivitas kami, kegiatan kami, karya kami di dalam pimpinan-Mu. Jauhkan kami dari segala yang jahat, dari segala mara bahaya, dan biarlah hidup kami selalu dalam perkenan-Mu. Terima kasih Bapak Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, salam berkarya, Tuhan Yesus memberkati kita semua.